Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Wakil Rakyat Peduli Kasus Perempuan dan Anak. Dan tentunya kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Ainul Mardianti. Nah ini terkait dengan pembahasan kita di segmen sebelumnya Ibu, bahwa ternyata pola asuh dari orang tua yang cenderung terlalu protektif juga terhadap banyak perempuan ini mengakibatkan juga dampak yang kurang baik ya Bu ya. Terhadap anak, karena anak juga jadinya dikit-dikit ngadu ke orang tua, dikit-dikit ngadu ke orang tua. Jadi seperti apa Bu yang idealnya supaya wanita ini bisa struggle juga gitu? Iya, jadi pola asuh yang baik itu adalah pola asuh yang memang memberikan keputusan terhadap anak. Ya, dia mandiri, tapi tetap tidak bisa kita lepas bahwa anak itu memang masih membutuhkan perhatian dan nasihat-nasihat dari orang tua. Tapi nasihat itu jangan memvonis atau jangan memaksa kehendak sehingga anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh kita kasih keputusan itu terhadap anak, tapi ada dua pilihan. Seandainya kalau pilihan A gimana, pilihan B gimana. Kalaupun dia nekat mau ngambil pilihan saya A, konsekuensinya harus tahu. Nanti kalau terjadi apa-apa, dia kembali ke kita kan, dia cerita, oh mas ternyata gini-gini, kita kasih support. Bahwa pilihan itu sudah diambil, kita harus konsekuensi dan harus jalankan dengan baik. Sehingga apa? Setiap proses yang dialami oleh anak itu mengalami suatu kendala dan dia bisa menghadapinya. Kita support dia untuk bisa berproses dalam menghadapi setiap permasalahan. Jadi sekuat-kuatnya manusia, dia paling ada masa-masa di mana dia bosan, jenuh, sehingga dia dalam bawah sekali dia tidak memiliki kekuatan untuk bisa bertahan. Oke, ini tapi saya penasaran Bu, seperti kan ada sebab akibat yang tidak berujung nih Bu. Perempuan dianggap kaum yang rentan sehingga harus diproteksi lebih, sehingga orang tua juga biasanya akan protek lebih terhadap perempuan. Sedangkan kalau proteknya juga terlalu kelebihan batas ini, dia akan mengakibatkan dampak yang buruk juga terhadap anak ini tadi. Dia jadi tidak bisa mengambil keputusan, terkesan terlalu didikte setiap keputusan yang diambil. Jadi gimana nih Bu titik tengahnya yang harus diambil sebenarnya? Jangan kita anggap, itu kan tadi saya bilang bahwa banyak anggapan orang bahwa perempuan itu adalah makhluk yang rentan. Jadi kita jangan menganggap segitu. Kami aja di keluarga nggak ada bedanya perempuan dengan laki-laki. Ibaratnya pada saat orang tua kita perintahkan kita harus bisa melaksanakan itu, walaupun harus manjat-manjat untuk anak atap dan sebagainya gitu. Harus juga ya Bu ya, harus ya, karena kami dididik keras dan memang kita bisa berganti peran dalam rumah tangga. Kan nggak mungkin juga seandainya istrinya melahirkan, oh nanti dulu masak nunggu istri saya aja, kan nggak bisa juga. Maka pengutamaan gender di rumah tangga itu harus dilakukan. Pada saat itu ada berganti peran dan posisi kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Maka perempuan itu ditempatkan pada posisi yang benar apabila dia mempunyai kemampuan di situ. Kalau perempuan itu tidak mampu di situ, makanya perlu didampingin oleh teman-teman organisasi. Makanya perempuan dan anak ini wajib dilindungi karena ada masa-masa kesulitan itu. Oke, ada momen-momen tertentu yang memang harus ada itikat baik dari pihak lain untuk mensupport gitu ya Bu ya. Oke, kalau untuk masalah anak ini Bu, ini kan anak ini kan tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa dia selagi dia umur di bawah 18 tahun, terlepas dari setiap pribadi punya tingkat kedewasaan di umurnya masing-masing ya Bu ya. Nah, ini menjadi kelompok yang harus diperhatikan khusus karena seperti apa itu Bu? Karena gini ya, anak itu terkadang usia 18 saja, cara berpikirnya itu belum rasional. Di mana dia mengambil keputusan terkadang hanya memikirkan dia, emosinya, terus tahap-tahapannya. Kalau orang tua kan, kalau saya mengambil keputusan ini tentunya nanti dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Kalau anak kan tidak. Nah seandainya kalau ada sakit hati dia terhadap orang, dia balas saja, nanti kan gini. Tapi anak itu tidak berpikir sampai lapis-lapisannya.
kayak gitu. Terus juga ada yang seperti saya lihat ada kasus-kasus kita itu banyak sekali anak-anak itu yang menurut kita kok bisa dilakukan. Mereka lakukan itu. Padahal itu tidak usah mereka lakukan, tapi dianggapnya itulah pikiran dia sesaat. Mereka tidak tahu dampaknya ya. Iya, maka anak-anak ini terkadang terpengaruh oleh situasi dan kondisi karena mereka belum bersikap dewasa. Terkadang juga tergantung pengasuhan, anak ini juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dalam keluarga, sehingga itu mudah sekali marah, mudah sekali dia melampiaskan, mudah sekali dia menjadi pelaku dalam satu peristiwa. Maka ini kita kalau anak pelaku yang usianya di bawah usia anak itu ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, itu wajib didampingin. Tapi keputusan pengadilan vonis apakah dia direhab atau dia lanjut ke penjara. Keputusannya ada di pengadilan ya Bu ya. Kalau di Bengkulu sendiri seperti apa Bu pendampingan untuk kasus-kasus terhadap? Kebetulan kalau di Bengkulu itu sudah lumayan bagus, aparat penegak hukumnya bisa bekerja sama, hanya kasusnya terlalu banyak ya. Jadi cukup overload berarti ya Bu ya? Iya, karena kita mungkin bekerjanya itu tidak semua. Seharusnya semua OPD, semua stakeholder itu berbicara ke masalah itu. Karena dia juga bukan hanya sebagai korban Bu, tapi sebagai pelaku juga. Sebagai pelaku. Sebagai pelaku ataupun korban. Tapi semakin menarik Ibu kita akan bahas di sini. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.